الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام وأدم ربي يا الله يا ربي وأدم ربي يا الله يا ربي ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام وأدم ربي يا الله يا ربي وأدم ربي يا الله يا ربي Hadirin dipersilakan duduk kembali. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Selatan. Ujian promosi dimulai. Saudara Promogandus, sebelum ujian dimulai, terlebih dahulu saya akan perkenalkan anggota tim penguji ujian promosi doktor pada kesempatan ini. Pertama Dewan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 1 sebelah kanan ketua. Kemudian yang kedua
Bapak Profesor Dr. Adi Heru Sutomo, MSc, promotor 2, penguji 2, beliau adalah Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Duduk nomor 2 sebelah kanan kedua. Duduk nomor 3 sebelah kanan kedua. Selanjutnya Bapak Dr. Haji Ahmad Bahij, SHMhum, penguji 4. Beliau adalah dosen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Rianta MHum selaku Ketua Sidang, sehingga sering terjadi kasus kebakaran, keracunan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini, disertasi akan kami mulai satu pokok permasalahan. Kesenjangan normatif empiris. Regulasinya adalah Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Implementasinya tentang peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan kesehatan. Pengukuran lingkungan tentang Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang syarat-syarat lingkungan kerja. Fakta di lapangan mayoritas kultural epistemologi tidak ada regulasi teknik yang mengatur tentang bagaimana pesantren harus dijalankan secara aman. Budaya pesantren menempatkan kiai sebagai otoritas, belum terbentuk sistem. Tetapi karena beliau punya keinginan yang kuat untuk meningkatkan kompetensi akademiknya, maka beliau sangat cepat beradaptasi di dalam ruang-ruang perkuliahan hingga sampai menulis disertasi yang menjadi syarat wajib kelulusan. Pak Sukailan, jadi ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi hal yang penting untuk direnungkan karena temuan Anda sebagaimana disampaikan oleh Pak Kakhan tadi. Jadi mohon maaf karena harus bertemu Bupati Sleman sehingga tidak bisa hadir di yudisium. Disertasi ini menarik ya, karena Pak Dr. Sukailan bisa melakukan integrasi interkoneksi antara kajian keilmuan yang sifatnya burhani dengan keilmuan yang lebih banyak didasarkan pada bayani. Ya, kajian SJK 3 dengan perspektif makrosid syariah ini tentu sesuatu yang tidak mudah. Teman-teman kelompok kelasnya yang sebenarnya potensinya lebih cepat lulus. Tentu ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Usia beliau sudah tidak muda lagi kan Pak ya? Ya, sudah tidak muda. Dan sebenarnya beliau juga tidak terlalu. Temuannya adalah pemerintah dan kemenang masih bersifat administratif. Pembinaan teknis, audit, mitigasi, pelatihan sangat minim. Pembinaan 3 tantangan internal. Kesadaran SJK 3 masih insidental dan reaktif. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, literasi keselamatan masih sangat minim. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada para bapak dan ibu. Secara lebih khusus kami sampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Insinyur Haji Joko Zulianto, Direktur Sariwisata. Sehingga sering terjadi kasus kebakaran, keracunan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini, disertasi akan kami mulai satu pokok permasalahan. Kesenjangan normatif empiris. Regulasinya adalah Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Implementasinya tentang peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan kesehatan. Pengukuran lingkungan tentang Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang syarat-syarat lingkungan kerja. Fakta
bahwa di lapangan mayoritas semuanya adalah pemerintah dan Kemenag masih bersifat administratif. Pembinaan teknis, audit, mitigasi, pelatihan sangat minim. Pembinaan 3 tantangan internal. Kesadaran SJK 3 masih insidental dan reaktif. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, literasi keselamatan masih sangat minim. Yang keempat, Ketua menyatakan sidang dilanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan jawaban Promovendus atas pertanyaan dan keberatan para penilai dalam ujian tertutup pada tanggal 22 September 2025, dan setelah mendengar jawaban Promovendus atas pertanyaan dan sanggahan para penguji dalam ujian terbuka, maka kami menyatakan Promovendus HM Sukailan SHMKes nomor induk mahasiswa 223 030 12001, lahir di Pati 10 Oktober 1963, lulus dengan predikat pujian atau cum laude. Saudara diberikan gelar Doktor Ilmu Hukum Bisnis Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Saudara merupakan doktor ke-18 dari program studi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saudara menempuh masa studi 2 tahun 9 bulan 24 hari dengan IPK 3,90. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari promotor. Yang saya hormati Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, yang saya hormati Co-Promotor Profesor Adi Herustomo, para penguji, yang saya hormati pada pimpinan pondok pesantren yang hadir pada siang hari ini, para tamu undangan, keluarga. Sidang ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, bagi Saudara Dr. Haji Sukailan SHMKes nomor induk mahasiswa 223 030 12001, kami nyatakan ditutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim penguji meninggalkan ruang sidang guna memberikan ucapan selamat dan jabat tangan kepada Dr. HM Sukailan SHMKes. Sebelum memberikan ucapan selamat dan jabat tangan, Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim penguji dimohon untuk foto bersama dengan Dr. Haji M. Sukailan SHMKes.
Hadirin dimohon berdiri. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ya, oke, monggo maaf. Satu, dua, lagi, oke. Ya, satu, dua, lagi, satu, dua. Baik, selanjutnya kepada keluarga untuk bergabung bersama dengan Romo Windu. Siap, semuanya. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Boleh kamera sini, boleh. Satu, dua, oke. Satu, dua. Oke. Sadar. Ya. Siap, semuanya satu, dua, tiga. Satu, dua. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Telah mengikuti prosesi ujian promosi pada hari ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Ada di ruangan sebelah. Kami mohon maaf bila terdapat salah kata dan Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, matur nuwun. Oh, menerima. Agak males sih berarti. Lagi. Siap. Satu, dua. Tahan belum. Dulu. Ya, boleh diserahkan, Pak. Boleh diserahkan. Ya, foto bareng. Agak foto bareng ya. Foto bareng ya. Foto ya. Udah betul. Ya, betul ya. Oke. Maaf, kurang ke kiri dikit. Lagi. Ya, di kamu. Video dulu. Boleh bergaya ekspresi boleh gaya. Ini sambung. Tahan foto dulu. Ya, oke, tahan foto dulu. Ya, 1, 2, lagi 1, 2. Ya. Betul lagi, maaf. 1, 2, 3. Ya.
Utara agak mepet. Yang selatan agak yang itu loh agak sedikit. Nah, satu dua, lagi tahan. Oke, satu, boleh? Pakai ketuk, ya. Oke, satu dua, tahan dulu, satu dua. Oke, satu dua tiga. Bentar, duduk. Sebelum bubar saya minta bareng ini ya. Ya. Enggak boleh. 1, 2, 3, mulai ekspresi bebas. Ubah. Ini sambung. Ayo, Mas Riko. Ayo. Sama putra. Bapak tengah wes, Oke, Mbak. Ini dulu kamera dulu. Ya, tahan. 1, 2, sekali lagi 1, 2. 1, tahap 7 ya. 1, 2, 3, mulai ekspresi. Baru kan Pak ya. Ini sambung. dulu semuanya. Ya, pas. Maaf ya, ini ya. Siap. Tangannya di belakang. Oh, samping aja. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kayak Mas. Oke. 1, 2. Ya, mungkin video dulu. Ayo. 1, 2, 3, ekspresi boleh. Tangannya jangan gini tapi gini. Nah, gitu pas. Oke ya. Mbak tengok sini, Ibu tengok di sini. Bapak ambil dikit. Nah, oke. Pas ya. Mas, keluar dikit aja. Ya, oke. 1, 2. Tahan dulu. Sekali lagi, sebentar. Ya. Oke. 1, 1, 2. Bentar, angkat itu lagi. Bentar, Pak. Yang itu. Oke. 1, 2. 1, 2 kemal dulu. 1, 2. Jadi sekarang gaya bebas boleh? 1, 2 bergaya. Oke. Satu lagi kali 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bebas ekspresi semuanya. 1, 2. Ya. Saya 1. 3. Satu, dua, tiga. Ampun. Ya, sekarang berdua sama Ibu. Berdua sama Ibu. Ya, tapi ini ya, Pak. Oh, enggak mau. Ini terima kasih, Pak. Oke. Ya. 1, depan, 1, 2. Membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dapat disesuaikan demi menjaga hikmatnya prosesi ujian promosi. Terima kasih. Demikian dapat saya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua membuka sidang ujian promosi. Sidang ujian terbuka promosi doktor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bagi saudara HM Sukailan SHM Plus nomor induk mahasiswa 223 030 120 01. Kami nyatakan dibuka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi dimulai.
Saudara promovendus, sebelum ujian dimulai, terlebih dahulu saya akan perkenalkan anggota tim penguji ujian promosi doktor pada kesempatan ini. Pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Ali Sodikin MAG, promotor 1, penguji 1. Beliau adalah Guru Besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 1 sebelah kanan ketua. Kemudian yang kedua, Bapak Profesor Dr. Adi Heru Sutomo MSc, promotor 2, penguji 2. Beliau adalah Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, duduk nomor 2 sebelah kanan ketua. 3, Bapak Dr. Haji Syafarul Mutawam MAMM, penguji 3. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 3 sebelah kanan ketua. Selanjutnya Bapak Dr. Haji Ahmad Bahij SHMHum, penguji 4. Beliau adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 2 sebelah kiri ketua. Berikutnya Bapak Profesor Dr. Haji Kamsi MA, penguji 5. Beliau adalah Guru Besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 3 sebelah kiri ketua. Berikutnya Bapak Profesor Dr. Haji Susiknan MAG, penguji 6. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 4 sebelah kiri ketua. Ketua saya Profesor Dr. Haji Rianta MHum, didampingi Sekretaris Dr. Khalid Zulfa MSI. Beliau adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelum kami persilakan pada saudara Promovendus untuk menjelaskan isi pokok disertasi, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada para Bapak dan Ibu. Secara lebih khusus kami sampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Insinyur Haji Joko Julianto, Direktur Sariwisata Plan Yogyakarta dan Swaden. Kemudian Ibu Dr. Hajah Maria Ulfah, SPPMP, Wakil Rektor 1 Institut Yogyakarta. Bapak Kiai Haji Dr. Sukamta dari Pondok Pesantren Sunan Pandenaran Sleman Yogyakarta. Bapak Azir Alfanan SKM MSc, Direktur PT Haji Saka Nusa Ilmu Yogyakarta. Bapak Dr. Andes Haji Agus Pitono, Sekjen DDAI Yogyakarta. Bapak Dr. Haji Slamet Widianto MSc, Sekjen KPI Multazam Yogyakarta. Bapak AM Yusron Rusdiono, SHMHum MSc, advokat pengacara, dosen, pengurus PDAI Yogyakarta. Dan Bapak Haji Lokman Supriyati MM dari Pondok Pesantren Bibas Yogyakarta. Untuk selanjutnya, sebelum ujian dilanjutkan, saudara Promovendus dipersilakan terlebih dahulu untuk menjelaskan isi pokok disertasi, antara lain 1. Pokok permasalahan, 2. Kerangka konseptual atau kerangka teori, 3. Proses dan prosedur penelitian, 4. Temuan-temuan hasil penelitian, dan terakhir sumbangan untuk pengembangan keilmuan hukum bisnis Islam. Waktunya tidak lebih dari 10 menit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Rianta MHum selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Bapak Dr. Khalid Zul HMSI selaku Sekretaris Sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ali Sodikin MAG selaku Promotor 1 dan Penguji. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Adi Heru Sutomo MSc DCM DLHTM PKK, DLP, SP, KKLP selaku Promotor 2 dan Penguji. Selanjutnya yang terhormat Bapak Dr. Haji Safal Hudawa MAMM selaku Penguji. Selanjutnya Bapak Dr. Haji Ahmad Baiz SAMHum selaku Penguji. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Haji Kamsi MA sebagai Penguji. Selanjutnya Bapak Dr. Susiknan MAG sebagai Penguji. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian disertasi kami yang berjudul Problematika Penerapan Sistem Manajemen Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengangkat persoalan fundamental, yaitu tingginya risiko keselamatan, kesehatan, dan keamanan di pesantren, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berasrama memiliki aktivitas 24 jam, tetapi dalam praktiknya belum memiliki standar keselamatan yang baku, sehingga sering terjadi kasus kebakaran, keracunan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini, disertasi akan kami mulai satu pokok permasalahan. Kesenjangan normatif empiris. Regulasinya adalah Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Implementasinya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan. Pengukuran lingkungan tentang Permenaker Nomor 5 tahun 2018 tentang syarat-syarat lingkungan kerja. Fakta di lapangan mayoritas pesantren belum memiliki sarana K3 yang memadai. Contoh apa? Baru seadanya P3K belum ada, jalur evakuasi belum ada, SOP juga belum ada. Dua, peran negara belum optimal. Semuanya adalah pemerintah dan Kemenag masih bersifat administratif. Pembinaan teknis, audit, mitigasi, pelatihan sangat minim. Pembinaan 3, tantangan internal. Kesadaran etika 3 masih insidental dan reaktif. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, literasi keselamatan masih sangat minim. Yang keempat, hambatan struktural. Kultural epistemologi, tidak ada regulasi teknik yang mengatur tentang bagaimana pesantren harus dijalankan secara aman. Budaya pesantren menempatkan kiai sebagai otoritas, belum terbentuk safety culture-nya. Yang kedua, kerangka teoritis. Kami menggunakan makosis syariah. Yang kedua, sistem manajemen risiko modern. Dengan yang ketiga adalah makosid digabungkan dengan manajemen risiko. Makosid syariah. 1. Hifdzuddin, perlindungan agama dan keberlangsungan ibadah. Implementasinya adalah lingkungan pesantren nanti menjadi aman, nyaman, tidak ada bahaya lagi yang mengancam. Kegiatan ibadah tidak terganggu, insiden tidak terjadi, fasilitas ibadah menjadi bersih dan layak. Hifdzunas, perlindungan jiwa. SOP implementasinya adalah OSPK dan darurat, fire drill, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran ringan, P3K, sanitasi,
baik pangan maupun lingkungan, pencegahan kecelakaan, terutama di tempat-tempat yang rawan seperti dapur dan sebagainya. Yang ketiga, hifdzul aql, perlindungan akal, kesehatan mental dan kemampuan belajar. Ini dibuktikan dengan adanya ventilasi pencahayaan yang sesuai dengan standar, yaitu berpedoman pada Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang keempat, hifdzun nasl, perlindungan generasi, kesehatan fisik, reproduksi, akhlak. Implementasinya adalah perlindungan terhadap kekerasan, gizi, sanitasi, kebersihan makanan dan penyamanan, kebijakan perlindungan anak pesantren. Yang terakhir, untuk kerangka teoretik maqasid syariah, hifdzul mal, perlindungan aset atau bangunan atau pemeliharaan bangunan dapur, listrik, pencegahan kebakaran dan sebagainya. Kerangka yang kedua teoretiknya sistem manajemen risiko modern, yaitu PP 50 tahun 2012 plus ISO 45001. Base-nya adalah manajemen risiko. Yang kedua dilakukan hierarkisi hajat identifikasi plus assessment determining control, audit keselamatan, hygiene sanitasi, SOP, mitigasi kebakaran, emergency response dan sebagainya. Kalau ini semua dilakukan, insya Allah di pesantren akan aman, tidak terjadi kebakaran maupun diare. Yang ketiga, integrasi maqasid syariah dengan manajemen risiko, menyatukan nilai-nilai syariah dengan prinsip teknis K3. Rumusannya adalah maqasid syariah digabungkan dengan sistem keselamatan, kesehatan, keamanan, praktek dan dilakukan audit. Sedangkan yang ketiga adalah prosedur penelitian, proses dan proseduran. Pendekatannya kami menggunakan kualitatif deskriptif, metode studi kasus. Lokasi sampel ada 5 pesantren di 5 wilayah kota Yogyakarta, Mu'alimin mewakili Yogyakarta, Sunan Pandanaran mewakili Sleman, MBS Planet Bantul mewakili Kabupaten Bantul, Nurul Harumain mewakili Kabupaten Kulon Progo, Darul Quran mewakili Gunung Kidul. Teknik pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan bukti-bukti lain seperti foto dan dokumentasi yang ada. Temuan utama penelitian yang keempat, 90% minim fasilitas dasar K3. Apa? Tidak memadai, bahkan ditemukan saat dilakukan audit sudah kadaluarsa beberapa tahun. P3K belum ada, jalur bekasi belum dibuat, SOP yang terdokumentasi juga belum ada. 2. Peran pemerintah dan Kemenak sangat kurang, banyak sebatas administratif, belum masuk ke pembinaan teknis. Tidak ada audit berkala, anggaran SJK 3 belum tersedia. 3. Kapasitas pengurus rendah, keselamatan dianggap sekunder karena pondok pesantren hanya fokus ke agama. Pengetahuan risiko sangat terbatas karena tidak ada literasi kaitan dengan K3. Temuan utama yang keempat, hambatan struktural, belum adanya regulasi teknis tentang SJK 3 khususnya pesantren. Koordinasi antar instansi belum berjalan dengan baik, minim anggaran dan tenaga yang terlatih. Yang kelima, dasolen dan dasen, apa yang disyaratkan dan apa yang dilakukan. Contoh gapnya, Undang-Undang 18 tahun 2019 mewajibkan negara memberikan pengamanan kepada siapapun termasuk pondok pesantren. Faktanya pengamanan belum diimplementasi di pesantren. 4. Kebaruan atau novelty yang kami dapatkan. 1. Menawarkan model SJK 3 berbasis maqasid syariah. 2. Menemukan gap regulasi empiris secara sistematis, identifikasi 5 lapis regulasi kelembagaan, kultural, teknis, etis, teknologis. Yang ketiga, menyusun peta risiko pesantren, fire, hygiene, emergency, first aid. Yang keempat, menawarkan indikator audit SJK 3 pesantren yang dapat diadopsi oleh pemerintah.
Yang kelima, menyajikan analisis komparatif 5 pesantren di DIY. 5. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Kontribusi teoritis mengembangkan hukum bisnis Islam berbasis living law, budaya pesantren, moral law makosid, applicable law, SJK 3 sebagai instrumen operasional. 2. Mengembangkan kerangka hukum penelitian santri. 3. Model kebijakan publik yang islami, menyatukan peran negara, pesantren, dan masyarakat melalui prinsip hibdul nafas, hibdul mal, dan hibuddin. Rekomendasi regulasi teknis SJK 3, landasan konsep bagi peraturan menteri, Kanwil, SK Kemenak. Rekomendasi inti untuk negara, menyusun pedoman teknis SJK 3 pesantren. Yang 2, membentuk pembinaan teknis dan audit keselamatan. Yang 3, anggaran khusus SJK 3. Untuk pesantren, membuat SOP sesuai dengan karakteristik atau potensi bahaya yang ada di pesantren. 2, melatih mitigasi kebakaran dan P3, baik itu pengelola maupun santri. Yang 3, integrasi SJK 3 dalam tata kelola kesehariannya. 4, untuk masyarakat sinergi CSR. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Ketua. Mohon maaf atas kesempatan, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akan segera dimulai. Kami persilakan kepada penguji 1 yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Al-Sodiq Al-Magi mengajukan pertanyaan, waktunya 10 menit. Terima kasih Ketua Sidang. Yang pertama, selamat siang Bapak Sukailan. Sehat Bapak? Sehat ya. Tadi malam tidur jam berapa? Sampai pagi. Biasanya memang begitu Pak. Kalau ujian redek gitu ya, beda dengan biasa tampil di depan orang. Dan saya akan bikin dengan redek lagi. Yang pertama catatan dulu. Jadi disertasi Bapak ini kalau dibaca secara utuh, pembahasan objek kajiannya masih bersifat sporadis. Ya. Artinya belum memberikan satu pemahaman yang komprehensif. Padahal disertasi ini kaya data, observasi, kemudian wawancara itu kan sangat banyak. Sehingga ini nanti menurut saya perlu diorganisir lagi supaya olah data dan analisisnya itu memberikan pemahaman yang komprehensif. Catatan yang kedua, di kesimpulan dalam disertasi ini juga belum menjawab perumusan masalahnya. Jadi yang ditulis oleh Promovendus itu adalah bukan kesimpulan, tetapi rekomendasi. Sepertinya Bapak memang bersemangat memberikan rekomendasi, apalagi di sini ada Bapak-bapak dari pesantren ya, ada Bapak Kakanwil, ini harus diberikan rekomendasi yang kuat. Nah, sekarang pertanyaan. Fokus penelitian Bapak ini adalah penerapan dan tantangan implementasi SJK 3 di pesantren. Objek kajiannya ada 5 pesantren dengan pertimbangan tertentu yang sudah disampaikan. Nah, dari kelima pesantren tersebut, coba digambarkan bagaimana penerapan SJK 3-nya. Apakah ada perbedaan di antara kelima pesantren itu dan apa yang menjadi faktor penyebab perbedaan penerapan SJK 3-nya? Silakan. Oke, terima kasih Prof. Jadi hasil penelitian kami di 5 kabupaten, 4 kabupaten, 1 kota itu hampir mirip temuannya. Yang membedakan itu nanti adalah semakin pesantren itu dekat kota, semakin ada administrasinya. Semakin jauh itu administrasinya kacau, nggak ada. Bahkan ada apa itu tadi SOP ditanyakan ada, tapi buktinya nggak ada. Yang penting kan sudah dilakukan apa? Ya kalau masak itu matang dan sebagainya. Yang kedua, kami selalu berdoa Pak supaya tidak jadi kebakaran. Walaupun Bapak tadi menyampaikan fakta yang ada di Indonesia, justru banyak yang terjadi kebakaran di pesantren seperti yang di Pandak itu
diare dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya para bapak-bapak penggal ini itu kan sudah dari dulu. Kenapa Anda mempermasalahkan negara jangka? Kok Anda ini tahu-tahu mahasiswa S3 kok ingin membetulkan itu? Apa tujuan Anda? Saya jawab waktu itu, saya hanya Pak Ustadz, saya hanya ingin memberi masukan dan sebagainya. Sebabnya apa kok tidak dilakukan? Rata-rata anggapannya adalah kami konsentrasinya di pendidikan agama, bukan di K3. Tapi kalau ada kesalahan itu kan nasib. Jadi tidak lagi seperti itu. Padahal di konsep OHS atau MCT itu harus prediktif atau prevention. Antara lain potensinya ada 4 tadi yang sampaikan, kebakaran, ada yang listrik, ada diare dan sebagainya, termasuk hygiene yang kurang memadai. Oleh sebab itu kami mengajak teman-teman itu untuk dilakukan penutupan atau tindak lanjut. Tidak mudah memang Prof untuk ngajak itu, karena apa? Karena juga tadi sudah sudut pandangnya itu berbeda. Itu jawaban kami. Terima kasih. Oke, ya kita masuk dalam pemahaman dan budaya. Sepertinya faktor pemahaman dan budaya itu berpengaruh terhadap penerapan SJK 3. Nah, Pak Sukaryan ini kan juga santri dulunya ya. Nah, mungkin sekarang juga masih santri kan. Pesantren dengan SJK 3 itu kan lebih dulu pesantren. Ya. Kalau kemudian yang kita tahu dalam budaya pesantren itu kan ada tadi takdir versus ikhtiar. Ya, berkah versus rasionalitas. Jadi kalau santri dulu itu terkena penyakit gatal, itu bukan masalah nggak menerapkan SJK 3, tapi itu memang berkah yang dicari kan. Sehingga kalau nggak gatal itu nggak santri. Artinya bahwa budaya itu sudah ada sebelum SJK 3 itu. Dalam konteks itu ada pemahaman dan ada budaya yang sudah berkembang melembaga di pesantren. Apakah itu kemudian berpengaruh atau seberapa pengaruhnya terhadap penerapan SJK 3 di pesantren? Turun. Jadi memang itu seperti yang kami alami. Saya kebetulan 6 tahun juga di pesantren. Budikan ya Pak? Saya juga budikan. Saya juga 3 tahun ada di Kajen, 3 tahun di Kudus dan sebagainya. Memang ini yang terjadi seperti itu. Saya nggak tahu sebabnya kenapa kalau sudah budikan dianggap santri. Padahal teori kesehatan membuktikan bahwa itu termasuk UKK, wujud kelainan kulit. Karena apa? Karena padatnya tempat tinggal di situ. Tadi betul kata Prof, apakah ini sudah budaya, bagaimana merubah? Oleh sebab itu tadi literasi di K3 itu masih sangat minim, sehingga perlu dilakukan pemahaman tentang bagaimana tata cara supaya tidak terjadi budikan, antara lain penataan lingkungan kerja dengan hygiene personal dan hygiene lingkungan. Yang terakhir, dalam perspektif maqasid syariah, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, penerapan SJK di pesantren itu merupakan kewajiban agama atau tidak? Atau hukumnya menerapkan SJK 3 itu wajib atau sunnah? Mumpung ada para kiai di sini. Jadi kalau kita melihat dasar hukum baik yang ada Al-Maidah 32 bahwa siapapun yang menjaga tidak ada pembunuhan, kematian, sama saja dengan menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Betapa mulianya ajaran ini. Di Quran jelas Al-Maidah 32. Yang kedua, hadis Nabi, la dororo wala diroro. Cegahlah, jangan sampai Anda itu ada hal-hal yang menyebabkan kecelakaan dan lain sebagainya. Atas dasar itu, maka hukumnya implementasi SJK wajib syar'i, wajib hukum positif. Terima kasih. Monggo dicatat karena di sini ada guru saya Bapak Dr. Haji Sukamta. Ini dari Promovendus Pak. Ini juga menentukan nanti lulus tidaknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan penguji 2 yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Heru Sutomo MSc, DJN, DL, waktunya 10 menit.
Dipersilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah yang menjadi temuan dari disertasi Pak Khairan? Mohon dijawab dulu. Temuannya adalah hampir semua pondok belum melakukan implementasi sistem keselamatan, kesehatan, dan keamanan demi menjaga kesehatan dari para pihak yang ada di pesantren, murid, ustadz, dan lain sebagainya. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah yang menjadi keterbatasan atau kelemahan dari penelitian Pak Khairan ini? Kelemahannya adalah kami belum melakukan pilot project, baru melakukan analisa deskriptif, ini pesantren apa kekurangan dan sebagainya. Makanya untuk yang akan datang lebih bagus ada lagi penelitian yang bersifat implementasi project per pesantren. Kalau begitu, nomor 3, apakah rekomendasi dari Pak Khairan untuk peneliti-peneliti berikutnya nanti? Terima kasih, Prof. Jadi peneliti berikutnya sebaiknya tetap pada jaminan keselamatan, kesehatan, dan keamanan di pondok pesantren, cuma langsung implementasi pilot project-nya dibandingkan. Karena ini sistemnya beda dengan SMK 3 yang ada di industri, lebih sederhana sesuai dengan potensi bayang ada di pesantren. Pertanyaan terakhir, bagaimanakah selanjutnya nanti aplikasi atau penerapan dari temuan disertasi Pak Khairan? Matur nuwun, Prof. Jadi aplikasinya kami merencanakan. Nanti mohon maaf kebetulan ada ustadz kami Pak Sukamta, saya sudah ditelepon kapan Pak Sukran kesini untuk diimplementasi. Terus Pak Ustadz ya, saya sudah ditelepon terus. Jadi tak tunggu sampai orang minta data. Jadi harus ke sini, coba dipraktekkan. Saya dibantu, tapi saya nggak bisa bayar. Gitu. Siap, terus intinya adalah nanti kita akan itu implementasikan dari hal-hal yang kecil sesuai dengan potensi bayar. Bahkan saya juga sudah usul, Prof, ke UIN bagaimana kalau dibentuk lembaga pengabdian masyarakat, khususnya di pondok pesantren dibuat sistem SJK 3 yang makosid syariah. Matur nuwun. Terima kasih. Jadi Bapak para rawuh, audien mendengar sendiri janji dari jadi jangan sampai nanti omon saja. Matur nuwun. Insyaallah mboten, Prof. Insyaallah mboten. Sampun matur nuwun. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan penguji 3 yang terhormat Bapak Dr. Haji Syafrul Mudawam, MANN, mengajukan pertanyaan. Waktunya 10 menit, dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang dan juga para penguji, para hadirin yang berkenan hadir dalam majelis dan pertemuan ini, dan juga kepada saudara Profesor Bapak Haji Muhammad Khairan. Saya dalam catatan setelah membaca mendalami terusnya sejak mulai ujian pendahuluan, dan masih ada beberapa catatan. Catatan itu saya wujudkan aja dalam satu pertanyaan, bisa dipertimbangkan kalau memang itu belum tertuang dalam naskah disertasi pada ujian terbuka ini. Baik, yang pertama, kalau kita mengkaji kebijakan yang terkait dengan SJK 3 adalah diperuntukkan untuk membangun sektor-sektor industri, bisnis maupun pelayanan publik. Kemudian yang perlu saya pertanyakan, faktor apa yang disebutkan dalam kebijakan SJK 3 itu manakala
diintegrasikan pada dunia pesantren dan seluruh entitasnya? Mohon sampaikan jawabannya. Maturun Pak Dr. Safaul. Jadi memang betul di kelemahan kita itu adalah di Undang-Undang, kalau boleh jujur, 18/2019 tentang pesantren. Di situ memang tersebutkan pasal 11-12 wajib hukumnya bagi penyelenggara untuk menjamin keselamatan dan kesehatan. Cuma aturan berikutnya tidak ada secara teknis. Jadi seolah-olah SMK atau SJK 3 itu hanya untuk industri. Dari segi potensi bahaya, pesantren maupun asrama pondok itu sama persis dengan tempat kerja. Ada kegiatan 24 jam, ada potensi bahaya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sesuai dengan arahan dari Bapak Promotor bahwa ini juga masuk, padahal di Undang-Undang 170 jelas di pasal 3, perundangan berlaku di laut, di udara, di dalam tanah, di atas air. Artinya tidak ada selama operasional di wilayah hukum Indonesia kena wajib dengan undang-undang ini. Kembali ke pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan manajemen atau dilakukan kaitan dengan maqasid syariah, kaitan dengan agama, beribadah, masjid, asrama pun harus ditentukan, difasilitasi, distandarkan. Kita tentu tidak lupa apa yang terjadi di Al-Qazini. Seharusnya 28 hari, baru 14 hari standarnya. 28 hari standar, 14 hari dicor. Maka terjadi korban 67 anak dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sudah sampai saatnya warga pesantren, warga Indonesia yang perlu mendapatkan perlakuan secara baik sesuai dengan Undang-Undang pasal Undang Dasar 27 ayat 2, bahwa semua warga diberikan sama. Hanya saja pesantren ini, kata Pak Menteri itu kan masih 95% swasta, 50% negeri termasuk sekolahnya dan sebagainya. Oleh sebab itu sudah saatnya kita mendorong agar SJK 3 dilakukan. Kasihan, dia juga warga negara, jumlahnya sangat banyak. Pada kata Pak Menteri ada 42.609 pondok pesantren, ribu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kembali ke pertanyaan, kalau kaitan dengan maqasid syariah, tempat ibadah harus aman. Kaitan dengan binafsal, dalam proses memasak pun harus ikut CCP, critical control, sebagai dari kami bisa sadar bahwa setiap tahapan-tahapan itu harus ada standar tertentu. Yang kedua, membaca juga harus sesuai dengan lux meter. Itu kami terapkan waktu kami jadi KRL dan sebagainya. Dan ini jelas arahnya sesuai dengan Kemenaker 5/2018. Saatnya kita melirik teman-teman kita yang merasa, atau saya pribadi itu terpinggirkan. Kalau menurut saya, karena saya 6 tahun juga merasa, kenapa sih kalau sekolah sholat bagus kok saya kayak gini gitu, dan sebagainya. Cukup ya. Baik, saya lanjutkan. Karena ini objeknya adalah pesantren, kita sudah mengetahui bahwasanya pesantren itu adalah sebagai satu lembaga sosial keagamaan, satu entitasnya, dan juga sebagai lembaga pendidikan. Namun seperti yang dikatakan oleh pemegang tadi, itu adalah tidak semua pesantren dengan sampel yang angkat ini memiliki persepsi yang sama mengenai tentang SJK 3. Lalu pertanyaan saya, di situ ada, kalau kita menggunakan pola-pola pertidaksamaan, ada pertidaksamaan antara satu pesantren dengan pesantren yang lainnya. Di situ kembali pada persepsi para pesantren, apakah regulasi yang disodorkan oleh Bapak Idrus melalui data-data pendidikan ini memiliki urgensi atau kelayakan jika diimplementasikan pesantren? Oke, terima kasih. Sesuai dengan hasil penelitian seperti itu, kalau kita masih juga menggunakan hukum positif, tidak mengkaitkan dengan syariah, insya Allah seperti ini terus. Oleh sebab itu sudah saatnya kita kembali lagi
bahwa menjamin keselamatan kesehatan santri, Pak Kiai, Pak Ustadz kita itu adalah hukumnya wajib. Tadi seperti yang disampaikan di Al-Maidah 2 jelas-jelas bahwa hukumnya wajib untuk menjamin keselamatan kesehatan. Hanya sayangnya tadi belum ada yang mengintegrasikan antara hukum positif SJK 3 dengan makosid syariah. Oleh sebab itu kami menawarkan, bahkan saya sudah simulasi sebelum saya dipanggil oleh Pak Sukamta, bagaimana SOP apa itu di dapur, bagaimana dan sebagainya. Insya Allah sudah kami cicil Pak Ustadz. Jadi nanti kami segera juga sowan ke Pandanarang. Itulah yang kami ingin lakukan, bahwa masak harus halal, harus thayyib. Untuk nasal itu harus aman, jam ini harus gini dan lain sebagainya. Nanti kita kaitkan pandangan umum kalau di dalam SP kita pakai makosid syariah, sedangkan yang kedua nanti baru aturan-aturan umum. Itu yang sudah kami simulasikan. Seperti tadi bagaimana di sekarang Prof. Adiru melakukan implementasi dan lain sebagainya. Bahkan saya sudah buat SOP-nya, nanti saya akan mulai, insya Allah saya sudah ada. Terima kasih Ustadz Lukman, agak lama saya di Binbas juga dengan Ustadz Nusron, Tani Yusron juga sama Pak, diajak sana ke sana saya juga sama, dan juga sudah kita mulai dengan Ustadz Yusron di Ibnul Qayyim Putra ya Ustadz ya, itu juga mulai kita lakukan. Jadi intinya adalah kita sudah mulai untuk merubah persepsi dan lain sebagainya. Ini loh yang betul, ini loh yang salah, ini aturannya negara, ini loh aturan dari agama. Terima kasih. Yang terakhir, masih berpijak pada persepsi kelembagaan pesantren dan segala elemennya dan segala fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya, jika diintegrasikan pada satu kebijakan SJK 3, lalu tadi kembali ke ada pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu perlu dicari, dan di situ saya membaca di disertasi itu yang belum komprehensif itu. Lalu karena ini menyangkut tentang prinsip-prinsip yang dibangun dalam makosid syariah, lalu yang saya minta prinsip apa yang bisa direkomendasikan oleh makosid syariah dari hasil analisis saudara Profesor. Terima kasih Pak Dr. Safaul. Jadi rekomendasi kaitan dengan makosid adalah nanti jadi kalau kami, mohon maaf karena dari makhluk mas itu saya mengenalkan diri, itu di AJKH agama, jiwa, akal, sama sampai dengan harta dan sebagainya, itu kita rinci di situ, sehingga kita mulai dari bagaimana kita melakukan penutupan gap antara pengetahuan atau understanding dari para pihak yang ada di pesantren sesuai dengan kemampuan yang ada. Kita sudah menyusun, yaitu 1 di hygiene, kedua di emergency response, yang ketiga di PPPK, yang keempat adalah nanti semua ini dibuat sesederhana mungkin sehingga menjadi pilot project tadi, sehingga apa yang sudah terjadi data tidak akan terjadi. Itu yang akan kami lakukan. Jadi sekali lagi bahwa nanti kita sesuaikan apa potensi bahaya, hampir sama, cuma taman dari 5 ini hampir sama, dan nanti kita sesuaikan dengan pesantren mereka itu tadi. Bagaimana pertama, saya juga sudah usul ke Pak Tikan bagaimana kalau kita buka, dan saya siap gitu ya untuk bantu gitu ya di program. Terima kasih. Terima kasih, waktunya sudah habis. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan penguji 4. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Bahij SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengajukan pertanyaan, waktunya 10 menit. Terima kasih Ketua Sidang, Romo Vendus yang berbahagia. Disertasi ini menemukan momentumnya. Bapak ujian Romo Vendus, ujian tertutup bulan apa?
September. Kemudian Ahwaus ini ambruk di tanggal akhir September. Ya. Tetapi disertasi ini menulis tentang kebakaran kesehatan, belum berisi tentang keambrukan. Jangan-jangan gara-gara ini kemudian Pondok Al-Fus ini ambruk, Pak. Artinya disinilah disertasi ini menemukan momentumnya. SK3J keselamatan, keamanan, kesehatan, salah satunya adalah dengan bangunan. Ya, jadi sekali lagi disertasi ini menemukan momentumnya pada saat hari santri kemudian ada kejadian tersebut. Kemudian Promovendus, bagaimana pendapat Promovendus bahwa dengan kejadian di Jawa Timur, kemudian apakah kemudian dengan adanya seperti itu bahwa upaya untuk perbaikan Undang-Undang 18 2019 yang lebih menitik tekankan kepada hifdzuddin, ya, fungsi keagamaan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan yang memang itu ditekankan di dalam Undang-Undang 18, apakah kemudian harus ditekankan juga tentang hifdzun nafs, ya, sehingga Bapak di dalam disertasi ini, Promovendus di dalam disertasi ini kemudian perlu menuliskan ini. Dan bagaimana menurut Promovendus dengan tulisan disertasi ini kemudian ada beberapa kejadian yang menimpa di Pondok Pesantren kita. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Bahij. Pertanyaan yang sangat bagus karena sangat dikaitkan dengan kasus yang ada. Untungnya ini disertasi duluan daripada kejadian. Walaupun tapi jangan-jangan Anda nulis terjadi ambruk gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari 18/2009 tentang pesantren sudah ada di sana pasal wajib menjaga keamanan, wajib menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Tinggal dari pusat nanti seperti yang rekomendasi membuat aturan juktisnya bagaimana. Hari ini kemarin saya sudah baca baru Kemenak nyusun syarat-syarat bangunan pondok pesantren yang akan datang setelah terjadi Al-Fawzi ambruk. Sebetulnya kalau kita mau jujur, yang tahu pondok pesantren itu kan PU, harusnya dari pusat, mohon maaf, itu ada koordinasi. Jadi kita sebetulnya masalah kalau menurut tadi bagaimana pendapat Promovendus terhadap Undang-Undang 18/2009 adalah kurangnya koordinasi pusat untuk menindaklanjuti aturan yang sudah ada, tinggal membuat aturan pelaksanaan judisnya. Misal itu perlu orang yang K3 yang dididik K3 itu salah satu santri sebagaimana di syarat-syarat yang ada di aturan PP 50 tahun 2012 yang dulunya di atasnya ada KPN nomor 487. Intinya setiap kali ada orang 100 punya bayat ini wajib hukumnya ada personal yang bersertifikat K3. Kembali ke pertanyaan, kenapa ini tidak itu pun saya juga tanda tanya. Kenapa sudah ada undang-undangnya kok nggak ditindaklanjuti untuk aturan pelaksanaan di bawahnya? Nggak ada sampai hari ini. Mungkin itu nggak ada. Jadi tidak ada salah-salahan. Bahkan mau dibangun pun jadi orang ini pakai anggaran siapa? Ini warga negara. APBN itu milik negara. Kalau dibebaskan, mohon maaf. Jadi ini juga masih ada dikotomi yang sangat-sangat jauh, membedakan bahwa ini swasta, ini pesantren, ini negeri dan sebagainya. Belum mendapat perlakuan yang semestinya. Itu dari kacamata bagaimana pendapat Promovendus kaitan dengan Undang-Undang 18/2019 tentang pondok pesantren. Sudah di pasal sudah ada jelas, silakan nanti kita cek sama-sama. Pasal 11-12 itu jelas sudah ada, tinggal menindaklanjuti. Tapi kenapa dari 19 sampai 25 sampai terjadi Al-Fawzi tidak ditindaklanjuti sesuai dengan kaidah yang ada? Itu adalah pertanyaan besar buat kita semua. Lanjut Pak. Momentum yang kedua adalah 22 Oktober 2025 di hari santri Presiden
memberikan apresiasi dengan membentuk unit kerja eselon 1 tentang pesantren, Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama. Disertasi yang baik adalah disertasi yang memberikan manfaat. Jadi saya sarankan melalui kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, disertasi ini harus sampai juga ke Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Prof. Fedus, agar ini memberikan manfaat tidak hanya langsung kepada pesantren, tetapi juga untuk pengambil kebijakannya. Pertanyaan terakhir, siapa yang paling berjasa di dalam penyusunan disertasi ini, Pak Prof. Fedus? Pertanyaan saya nggak bisa jawab. Yang berjasa otomatis samping saya, ya, istri saya. Karena saya tinggal terus dari tadi malam dia sampai jam 3 gitu ya. Ini tidak perlu juga. Antara ada kemarahan tentang ini terus kapan aku dodol gitu. Sebab itu yang paling berjasa adalah istri saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sidang. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan penguji 5 yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Tamsiri MA mengajukan pertanyaan, waktunya 10 menit. Terima kasih Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Profesor sehat ya? Alhamdulillah sehat, Prof. Iya, jawaban Anda mirip penyuluh SDK 3. Lebih terkesan sebagai penyuluh SDK 3. Tapi tidak apa-apa. Itu bagian tugas Anda. Saya akan menyampaikan dulu selamat kepada Anda ya, bahwa hari ini Anda telah selesai disertasi dan siap untuk diuji, dan ujian Anda ini buah berkah ya. Ya betul serius. Baik. Saya akan lihat dari cover dari disertasi ini ada gambar masjid dan 2 orang laki-laki yang menggunakan gamis putih dan juga baju jubah. Betul Mas ya? Dan megang buku, apakah itu Quran atau Al-Quran, saya tidak tahu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Nah, ini kenapa itu menggunakan kopiah putih dan kemudian berjubah? Biasanya santri itu menggunakan sarung dan kopiah nasional. Ada kopiah hitam yang seperti itu. Biasanya gitu. Nah, ini apakah ada satu bentuk santri tersendiri yang itu melambangkan atau menyimbolkan bahwa simbol dari pesantren tertentu dulu? Gimana kalau saya begitu? Betul, Prof. Jadi ilustrasi yang ada di sampul itu adalah menggambarkan betapa pentingnya kita semua untuk perhatian di pondok pesantren. Karena selama ini jujur kita akui bahwa kalau nggak diterima di sekolah negeri baru ke pondok pesantren. Yang kedua, kenapa pakai putih dan sebagainya, sebagaimana tujuan kita nyantri itu harusnya tercermin dalam pakaian. Tidak hanya sekedar cover, tapi tujuannya adalah kalau pesantren nanti menerapkan SDK 3, niscaya semua akan bersih putih sebagaimana 2 santri yang berdiri sebagai cover di SDK 3. Itu maksud kami. Jadi nanti imbuan dari Profesor itu kalau berhasil dengan SDK 3 maka pakaiannya dengan kopiah putih dan berjubah kayak gitu. Menarik juga ya. Berikut ini ya. Itu ya tidak maka di situ tidak juga dicantumkan atau mencantumkan gambar santri putri itu. Bukannya laki-laki kan? Padahal Anda mengatakan untuk berhasil Anda dalam disertasi ini tidak lepas dari istri Anda. Turun, Prof. Jadi sesuai kaedah agama kalau disebut laki-laki berarti termasuk putri. Yang kedua, itu ya di kaedahnya. Yang kedua adalah kenapa laki-laki, kebetulan
itu ada sampelnya yang kita pilih laki-laki. Kalau nanti ada seumuran itu, oh ini tidak mungkin Pak Sukelan, kenapa nggak gambar? Oleh sebab itu Prof, kami tidak mencantumkan kaidah pertama kalau disebut laki-laki berarti putri sudah masuk. Yang kedua, kami beranggapan bahwa nanti kalau saya sebutkan dimasukkan gambar putri ini kenapa? Oh enggak mukrimnya kok foto jejer ganding-gandingan kan? Terus tafsir kilo. Baik, ya, saya akan kembangkan. Anda akan saya anggap makin dari Pak Kamil tadi untuk diteruskan ke Dirjen Pesantren. Nah, ini dalam pesantren itu kalau kita buat federasi yang membuka tentang pesantren itu ada jenis pesantren Indonesia itu banyak jenis. Pesantren ada 8, ada santri, ada pesantren salah, ada kelas asriyah, ada pesantren muadalah, kemudian ada takasus, bahkan yang paling menarik itu ada pesantren kilat. Nah, kalau saya katakan dengan disertasi Anda yang Anda melakukan penelitian di 5 pesantren, kemudian masing-masing daerah katakan kota sampai 4 kabupaten itu 1 pesantren. Dari 5 pesantren ini, kira-kira pesantren mana yang masuk salaf dan mana yang masuk salaf dan mana yang masuk pesantren kilat itu? Kalau atas dasar Prof, hasil penelitian kami tidak menemukan pesantren kilat. Karena apa? Karena biasanya sekolah umum prei 2 minggu ke pesantren, itu yang kilat. Kalau yang salaf hampir semuanya itu salaf kakak. Kalau yang salaf itu yang saya tahu adalah belajar kitab kuning, termasuk yang ada di bawah Muhammadiyah, hanya yang di sana sudah diterjemahkan untuk saat ketemu sama Ustadz Imron Langgara Pofidiyah itu. Jadi sebenarnya sama sudah diartikan, hanya saja kalau nanti pada salaf yang betulan kitab kuning betul-betul dikaji sampai tuntas. Contohnya itu kayak di Andanara, ada yang di Romain dan sebagainya. Ini akan berpengaruh bagaimana penelitian yang kemudian bagaimana penerapan serta etika jangan berpengaruh. Karena apa? Ketika kita menyebut tentang modern atau asliah itu akan berbeda. Peran ustaz, peran kiai dan sebagainya berbeda. Yang salah termasuk materi-materi yang diajarkan. Oleh itu dari kajian yang sangat mungkin ada korelasi pada masalah ini. Nah, ini misalnya Anda mencari itu, jadi terwakili. Tidak hanya kemudian saya tanya nanti, kenapa Anda mengambil di Wonosari apa, kemudian di Jogja apa kriterianya kan gitu. Nah, karena ini kan jenis dari penelitian dari apa? Dari pesantren kan ada 8, termasuk juga saya katakan tadi ada takhasus dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya bertanya begini, di dalam disertasi Anda ini pada rumusan masalah yang diturunkan pada pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan yang C, itu diantaranya dipertanyakan peran kiai dan kontribusi. Tapi setelah saya lihat, kok tidak ada bisa di dalam uraian ataupun kesimpulan dalam disertasi Anda ini. Atau saya yang kurang bisa mencermati, atau saya salah melihat, kan sudah mungkin saya salah melihat, atau mungkin ya saya kurang mencermati. Saya berhusnudzon baik saya kepada Anda, sehingga saya minta Anda bisa menjelaskan. Oh, di halaman ini pada kesimpulan nomor sekian, gitu. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Tadi kita sebutkan juga di dalam hasil penelitian bahwa Pak Kiai ini sentral segala-galanya untuk program apapun yang akan dilakukan di pesantren. Oleh sebab itu, awalan saat saya sowan ke Ustadz Lukman, saya dipertemukan oleh bapak-bapak santri yang dari Arab Saudi. Tapi saya minta maaf, saya nggak bisa bahasa Arab. Untuk Pak Sukelan, bahasa Jawa juga boleh tak dampingi. Artinya apa? Artinya kita juga ingin sekali bahwa SJK 3 ini berpandangan berprinsip syariah ini keluar
dari Bapak Kiai tujuannya jelas bahwa kita tidak menganalisa jenis pesantrennya apa, tetapi kita ingin melakukan implementasi bagaimana Pak Kiai santri ini supaya aman dan sehat. Oleh sebab itu karena sentralnya posisi Pak Kiai, kami dalam penelitian itu juga tadi disampaikan Pak, juga jelas begitu sentralnya peranan Bapak Kiai. Oke, jadi apa yang saat Bapak sampaikan itu ya tidak satu hal di dalam diskusi ya. Lanjutkan. Ini dalam kesimpulan ini mestinya lazimnya ya. Ini bukan teknis, masih ada catatan kaki dalam kesimpulan. Saya jarang menemukan disertasi pada kesimpulan itu masih ada catatan kaki. Nah, ini termasuk mungkin perlu anda perbaiki sebelum dicetak jadi buku ya. Kemudian persoalan perubahan teknis ada perpustakaan dan sebagainya. Kan saya berikan masukan ya. Tapi belum ada perubahan masih seperti ketika kita ujian tertutup. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan penguji 6 yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Susekna MAG mengajukan pertanyaan, waktunya 10 menit. Terima kasih Bapak Ketua, para penguji yang saya hormati dan Bapak Sukarno. Saya kemarin menguji ada moto yang begini: barang siapa mempersulit orang, maka dia akan dipersulit. Dan barang siapa memudahkan orang, maka akan dipermudah. Maka saya takut kalau membuat pertanyaan itu. Tadi sudah banyak, saya ini asoba. Jadi kalau itu asoba, pertanyaan sisa. Tapi yang menarik kesimpulan Bapak tadi kan 90% ada masalah dalam SJK 3 ini. Bapak sudah lama di pesantren. Kalau kita melihat paradigma keilmuan pesantren itu, kalau menggunakan Al-Jabir itu kan ada 3 ya. Ada nalar bayani, ada burhani, ada irfani. Yang banyak Bapak kupas hari ini itu ada aspek burhani. Padahal Bapak mengalami hidup di pesantren itu ada aspek bayani, ada irfani. Ketika mau mengembangkan SJ3, SJK 3 dalam berbasis makosid, kira-kira kalau dipadukan dengan paradigma tadi gimana? Terima kasih Prof. Jadi kami sebetulnya sepakat siapa yang sulit akan sulit. Ya, jadi saya sangat-sangat sepakat. Yang kedua, tujuan kami jika pun sama. Jadi saya melihat dari hati nurani, kenapa nih nggak ada sistem yang sama dengan apa itu lembaga atau perusahaan atau apapun yang ada jaminan. Ujung-ujungnya adalah kalau ditanya tidak ada aturan. Padahal jelas tingkat safety di dunia kata para ahli itu ada 4. 1 natural instinct, kedua itu supervision, yang ketiga independen, yang keempat interdependent. Kalau kita masih di natural instinct, ngapain saya menyiapkan menerapkan SJK 3? Ini masih basic. Oleh sebab itu, karena kami selama penelitian mendapatkan itu, kami berusaha menyesuaikan dengan catatan potensi-potensi yang ada itu tidak terjadi sampai yang terjadi hari ini. Oleh sebab itu, beda sistem jaminan keselamatan kesehatan kerja yang kami tawarkan, keamanan yang kami tawarkan beda dengan yang ada di PP 50 tahun 2012. Jadi ini sangat sederhana, 6 komponen, ada komitmen, penanganan bahaya dan dampak, yang ketiga evaluasi. Insya Allah dengan itu sudah clear kaitan dengan tadi untuk melakukan penjaminan supaya Pak Ustadz kita, santri kita, semua yang ada di pondok pesantren dalam keadaan sehat, aman, dan tidak ada kecelakaan apapun. Itu dari segi kacamata sistem yang ada. Jadi kita ingin membuat sistem yang sesuai dengan karakteristik yang ada di pondok pesantren. Itu Prof. Jawabannya belum menjawab yang saya tanyakan. Jadi bagaimana memastikan kalau Bapak tadi itu baru menjelaskan aspek budaya,
bagaimana kita mendialogkan, ya ini kan dunia pesantren real kan, ada Habib Bayani, ada Burhani, ada Irfan yang tadi Bapak sampaikan di awal-awal. Ada problem ketika dialog dengan Bapak Burhaninya, kalau dia kan sebenarnya nggak mengatur-atur. Kalau saya lanjutkan, di Al-Quran itu ada 2 ayat yang biasa dijadikan dialog. Salah satunya adalah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Yang satunya adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat. Bagaimana Bapak memadukan 2 konsep ini? Bagaimana? Terima kasih Prof. Jadi sekali lagi kami matur bahwa kami akan melakukan SJK 3 yang sesuai dengan kondisi yang ada di pesantren. Itu yang pertama tekad kami. Yang kedua nanti dilakukan, kalau bahasa kami adalah training singkat, kita bentuk orang atau lembaga yang ada di situ, termasuk di dalamnya bagaimana menangani masalah-masalah yang ada. Kita yakin kalau nanti kita masukkan di aspek syariah, insya Allah Bapak Kiai, Pak Santri, karena tujuannya sangat mulia pasti melakukan. Karena apa? Misalnya kalau nanti kenapa kok bisa kebakaran dan sebagainya, caranya bagaimana, antisipasinya dan sebagainya, itu akan kami kan mulai dari training, dari mulai orang yang ditunjuk menjadi orang atau panitia atau tim yang implementasi K3. Sederhana, kami punya pengalaman kebetulan saat kami di pabrik lumayan agak lama berada di program datang, juga mulai dari nol betul gitu ya, tidak punya sistem dan sebagainya, sampai dengan sekarang ada sistem baik akan sertifikasi nasional internasional. Oleh sebab itu kami memberanikan diri untuk SJK 3 di pondok pesantren yang jumlahnya 42.000 lebih itu. Jadi kembali lagi pertanyaan, saya ingin membentuk tim-tim yang nantinya itu adalah untuk melakukan antisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Contoh kalau itu makan, harus apa yang dilihat tadi di dalam presentasi, harus memenuhi aspek CCP, critical control, poin-poin yang menyebabkan kecelakaan saat itu mana nanti ada checklistnya dan sebagainya. Kenapa sih? Jelas di Al-Maidah tadi 32 bahwa kalau ada yang menjaga, tidak membunuh dan sebagainya, ada seolah-olah menjaga kehidupan keseluruhan. Di hadisnya, mohon maaf karena kami dari makhluk mas, jadi mungkin tidak sehebat itu, tapi kami punya tekad ingin sama-sama kita melakukan manajemen keselamatan kesehatan kerja. Jadi di hadis pun dijelaskan, dan itu juga saya sempat konsultasi sama Pak Safaul bahwa ini loh yang harus dimasukkan itu gede dan sebagainya. Dan kita masukkan semuanya. Bahkan di analisa pun di situ semuanya ada. Walaupun kami menyadari, saya ini istilahnya kami sering bilang adalah dari makhluk mas. S1 saya hukum, S2 kedokteran dan sebagainya. Dan kebetulan saya juga punya keperawatan, sehingga nanti kalau PPPK juga insya Allah memiliki kompetensi kalau untuk training itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukaila. Tadi kan novelty yang Bapak sampaikan adalah SJK 3 berbasis makosid, gitu kan? Maka saya ingin bertanya kembali, bagaimana kalau makosid ini lebih dalam arti tadi ya, kita melihat bahwa di pesantren itu real, pola pikir ini kan menjadi sumber ya perubahan atau tidak itu kan di situ. Maka saya katakan kalau nalar bayan didialogkan dengan nalar Burhani tentu agak sulit. Ya kan, kalau pola pikir kiai itu masih Bayani, mau ke Burhani diajak mengimplementasikan SJK 3 tentu ada. Maka yang perlu Bapak kombinasikan tadi, jadi kan di empiris tadi data Bapak kan ada, itu potensinya sudah 50%. Kalau juga berapa pesantren sebenarnya? Jogja ada 437. Kalau nasional? Nasional 42.609 terakhir. Kapan terakhir? Kemarin itu Pak Menteri waktu ke Al-Ghazi disebutkan di Sindur, Pak. Terima kasih. Kalau satu kalimat kontribusi Bapak dalam disertasi ini apa? Dibuat satu kalimat.
Mohon maaf dok. Ya, buat satu kalimat yang mudah untuk menyatakan kontribusi Bapak dalam riset ini. Terima kasih. Jadi hak untuk selamat dan sehat adalah hak setiap orang, termasuk di dalamnya adalah pesantren. Jadi yang ada dalamnya ada Pak Santri, saat kita tentu wajib kita lakukan penjaminan keselamatan kesehatan kerja. Jangan hanya dari masyarakat umum yang dapat jaminan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Secara kronologis kita paham bahwa pesantren itu kan sumber pembiayaannya memang sangat terbatas ya. Tidak ada anggaran pasti itu dari pemerintah. Untuk keberlangsungan pesantren kadang kiai, pengasuh itu harus mengeluarkan biaya pribadi ya untuk menjaga kelangsungan itu. Nah, apalagi tapi kemudian kalau harus mengurus dengan biaya yang besar seperti izin mendirikan bangunan dan seterusnya. Nah, saya kira sisi internal di pesantren itu juga harus diungkap dalam penelitian ini agar tidak ada kesan bahwa pesantren itu banyak sisi negatifnya. Nah, saya kira apa yang ada secara internal di pesantren itu juga perlu diungkap dalam disertasi ini ya. Terima kasih, tidak perlu dijawab. Saudara Permokendus, ini ujian telah selesai. Kepada para penguji disampaikan banyak terima kasih. Sidang kami nyatakan diskors. Ujian selesai, sidang diskors. Ketua Sekretaris Promotor dan tim penguji mengadakan sidang. Promovendus dipersilahkan kembali ke tempat semula. Ketua menyatakan sidang dilanjutkan kembali. Sidang ujian terbuka promosi doktor kami nyatakan dilanjutkan kembali. Penyampaian yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan jawaban Permokendus atas pertanyaan dan keberatan para penilai dalam ujian tertutup pada tanggal 22 September 2025 dan setelah mendengar jawaban Permokendus atas pertanyaan dan sanggahan para penguji dalam ujian terbuka, maka kami menyatakan Promovendus HM Sukailan SH MKes nomor induk mahasiswa 223 030 12001 lahir di Pati 10 Oktober 1963, lulus dengan predikat pujian atau cum laude. Saudara diberikan gelar Doktor Ilmu Hukum Bisnis Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Saudara merupakan doktor ke-18 dari program studi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saudara menempuh masa studi 2 tahun 9 bulan 24 hari dengan IPK 3,90. Sidang ujian terbuka promosi doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
bagi saudara Dr. H.M. Sukailan SMKes nomor induk mahasiswa 223 030 12001 kami nyatakan ditutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyerahan ijazah. Ketua didampingi sekretaris sidang berkenan memindahkan ikat topi toga dan menyerahkan ijazah kepada Prof. Mendes. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua sidang, sekretaris sidang, yang saya hormati co-promotor Profesor Adi Herustomo, para penguji, dan saya hormati para pimpinan pondok pesantren yang hadir pada siang hari ini, para tamu undangan, keluarga dari Pak Mahfudus, dan yang berbahagia Bapak Dr. Haji M. Sukailan SH MKes. Hari ini kita melihat dan menyaksikan bagaimana kegigihan dari Pak Dr. Haji M. Sukailan. Saya mengenal beliau sejak beliau mau mendaftar di Prodi S3. Jadi saya termasuk yang banyak mendampingi. Selalu beliau mengatakan beliau adalah makhluk dari planet Mars. Itu karena beliau berlatar pendidikan yang agak berbeda dengan kajian keilmuan di Prodi Ilmu Syariah. Tapi dengan keyakinan dan dukungan, terutama dari sini yang beliau sebutkan adalah dari Bapak Dr. Jarod Wahyudi, Bapak Ibu Dr. Haja Siti Fatimah yang mendorong sehingga beliau akhirnya mendaftar. Dengan proses yang berliku, akhirnya juga lulus. Lebih cepat dari teman-teman kelompok kelasnya yang sebenarnya potensinya lebih cepat lulus. Tentu ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Usia beliau sudah tidak muda lagi kan Pak ya? Sudah tidak muda, dan sebenarnya beliau juga tidak terlalu istilahnya tidak terlalu mementingkan gelar doktor karena beliau memang sudah ahli di bidang SJK 3 dengan berbagai pengalamannya. Tetapi karena beliau punya keinginan yang kuat untuk meningkatkan kompetensi akademiknya, maka beliau sangat cepat beradaptasi di dalam ruang-ruang perkuliahan hingga sampai menulis disertasi yang menjadi syarat wajib kelulusan. Pak Sukailan, jadi ada beberapa hal yang mungkin ini akan menjadi hal yang penting untuk direnungkan karena temuan Anda sebagaimana disampaikan oleh Pak Kakandil tadi, beliau mohon maaf karena harus bertemu Bupati Sleman sehingga tidak bisa hadir di yudisium. Disertasi ini menarik ya, karena Pak Dr. Sukailan bisa melakukan integrasi interkoneksi antara kajian keilmuan yang sifatnya burhani dengan keilmuan yang lebih banyak didasarkan pada bayani. Ya, kajian SJK 3 dengan perspektif maqasid syariah ini tentu sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu ada beberapa catatan memang sebagaimana diakui juga oleh para tim uji bahwa kelemahan disertasi ini adalah pada sisi metodologinya. Memang perlu ya kita tahu bahwa Pak Sukailan bukan akademis ya, sehingga hal-hal yang terkait dengan bagaimana mengolah data, menganalisisnya hingga kemudian mempertanggungjawabkannya itu memang masih perlu ditingkatkan.
Tetapi secara material disertasi ini mampu memberikan insight, wawasan, kontribusi bagi pengembangan SJK 3 di pesantren. Kenapa? Karena temuan ini kemudian membangun kesadaran kita. Ya, ini kan kesadaran yang sejak awal disampaikan oleh Pak Sukailan tentang pesantren. Ya, sebagai alumni pesantren, ini merupakan wujud self of belonging, rasa memiliki. Mengapa di pesantren terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan, yang itu masuk dalam ranah implementasi SJK 3. Padahal secara bayani, dalil-dalil agama, norma-norma agama Islam kita justru lebih banyak mendorong diimplementasikannya SJK 3. Sehingga kesimpulan Pak Sukailan adalah implementasi SJK 3 di pesantren adalah wajib. Wajib itu konsekuensinya kalau tidak dilakukan berusaha. Cuma ini wajib syar'i, wajib hukmi, atau wajib urfi, atau wajib versi Pak Sukailan. Sehingga yang kemudian menjadi menarik adalah bagaimana Pak Sukailan berusaha melakukan rasionalisasi terhadap budaya pesantren yang berbasis normativitas tadi. Bagaimana mengubah berkah itu ya, bukan karena punya penyakit kulit, tetapi berkah itu karena mengimplementasikan SJK 3. Mungkin itu tantangannya. Ya, tentu tantangan mengubah satu culture di dalam sebuah lembaga itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, kita berharap bahwa hasil kajian disertasi ini mampu kemudian satu berkontribusi pada rekonstruksi normativitas. Kajian terhadap undang-undang apa sih yang perlu diatur lagi ini untuk menjamin kepastian hukum. Kasus pada pesantren Al-Khalis ini itu memberikan pembelajaran siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau takdir, maka kita serahkan kepada Allah. Dan kalau di situ ada kelalaian manusia, apakah kita tega menghukum Pak Kiai yang sebenarnya tingkat ketawaduan dan keikhlasan yang mengurus pesantren itu sangat tinggi. Ini kan hal yang kemudian perlu dijelaskan. Demikian juga perlu rekonstruksi yang sifatnya empiris, karena tantangannya adalah mengubah culture. Ada yang diyakini sebagai sesuatu yang tidak ada persoalan. Pak Sukailan berhasil seperti ini kan karena berkahnya budikan kan gitu. Kalau tiba-tiba Pak Sukailan membawa satu konsep SJK 3 itu dari mana Pak SJK 3 itu lahirnya? Jangan-jangan dari negeri kafir kan gitu. Nah, ini kan kemudian menjadi satu yang paradoks. Oleh karena itu kesadaran mengubah culture dari kesadaran yang awalnya itu berbasis nasionalitas juga menjadi nasionalitas itu merupakan satu tahapan yang menurut saya juga tidak mudah. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana rekonstruksi akademik, bahwa penelitian ini tentu tidak boleh selesai di sini. Masih perlu penelitian-penelitian yang keberlanjutan sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun atau mengimplementasikan ajaran-ajaran di dalam agama kita, di dalam hukum Islam, untuk kemudian mampu memberikan keadilan, mampu memberikan keselamatan sesuai dengan asas-asas yang tadi sudah disampaikan. Terakhir, sekali lagi selamat kepada Pak Dr. Sukailan. Kalau tadi diakui selama ini sudah banyak meninggalkan keluarga, ya setelah ini jangan kemana-mana, kira-kira 1 tahun saya nggak yakin setelah ini juga kemana-mana. Gitu. Katanya panggilannya untuk kemana-mana itu sudah banyak. Jadi janji tadi kepada istri untuk menemani paling tidak dalam 1 tahun ya. Ya. Semoga pencapaian Pak Dr. Haji Sukailan mendapat berkah bagi Pak Sukailan pribadi, bagi keluarga, dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua menuntut ujian terbuka promosi dokter. Sidang ujian terbuka promosi Dr. Ilmu Syariah atau Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bagi saudara Dr. Haji
Sukailan SHMKes, nomor induk mahasiswa 223-030-12001 kami nyatakan ditutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua Sekretaris Promotor dan Tim Penguji meninggalkan ruang sidang guna memberikan ucapan selamat dan jabat tangan kepada Dr. HM Sukailan SHMKes. Sebelum memberikan ucapan selamat dan jabat tangan, Ketua Sekretaris Promotor dan Tim Penguji dimohon untuk foto bersama dengan Dr. Haji M. Sukailan SHMKes.